Langkah saya untuk bisa sukses di dalam memelihara ayam itu ada dengan langkah kita memulai dengan hal yang terkecil dulu, teman-teman. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sutrisno di channel Satris Budidaya Kampung Mandiri di daerah Magetan, Jawa Timur. Langkah saya untuk bisa sukses di dalam memelihara ayam itu ada dengan langkah kita memulai dengan hal yang terkecil dulu, teman-teman. Kita bisa ambil contoh kita dengan memelihara ayam 5 ekor, satu pejantan. Dari situ kita mulai belajar gimana cara memelihara ayam, gimana tingkah laku ayam, gimana cara menangani jika ayam itu sakit, dan gimana cara kita membuat pakan yang baik, bergizi dan baik untuk ayam itu sendiri. Dari langkah yang terkecil itu tadi, karena sambil kita belajar, teman-teman, yang perlu teman-teman ingat, sambil belajar, sambil memulai hal yang kecil ini ada langkah pembelajaran, kita juga mengumpulin modal, teman-teman, untuk perkembangan ayam itu sendiri. Dari situ karena cuma sedikit, teman-teman, kita bisa memanfaatkan, intinya jangan berambisi, teman-teman, kita cuma untuk kandang kita bisa manfaatkan bahan-bahan bekas yang sudah tidak terpakai untuk bisa meminit dari pengeluaran itu sendiri. Kita ambil contoh di sini, saya cuma memakai banner-banner bekas yang tidak terpakai lagi. Ya seperti ini kandangnya, saya cuma memanfaatkan apa adanya, saya tidak berambisi. Karena jika berambisi mencari hutang ke sana ke sini, itu bisa berimbas di belakangnya, teman-teman. Karena dari proses pembelajaran itu tadi kita kembali ke topik, teman-teman. Dari proses memelihara ini tadi, ayam kan mulai bertelur, teman-teman, mulai bertelur dan mengkerangi sehingga menetas menjadi anakan. Di situ kita belajar gimana cara memelihara ayam anakan yang baik, cara yang baik, dan gimana cara kita agar anak ayam itu bisa tumbuh dengan baik tanpa ada suatu kendala. Di situ kita perlu belajar. Lambat laun juga anak itu mulai besar. Dari situ kita mulai belajar menjual, teman-teman. Yang perlu teman-teman perhatikan di dalam penjualan anakan yang sudah besar tadi, kita menyisakan dua, teman-teman, dua betina, sehingga untuk menambah indukan itu tadi. Sedangkan hasil dari penjualan itu tadi kita kumpulkan untuk membeli bahan campuran untuk pakan kita. Jadi dari proses itu tadi, tapi yang perlu teman perhatikan, kita menyisakan seperdelapan untuk membangun kandang, karena cuma seperdelapan jadi ya seadanya. Intinya nggak usah berambisi, nggak usah membuat kandang yang bagus. Itu tadi saya ingatkan sekali lagi, kita mengikuti proses. Dari langkah itu tadi kita naik satu level yang berawal dari 5 ayam induan menjadi 7 ayam induan, teman-teman. Jadi dari mulai perjalanan itu tadi kita belajar, akhirnya kan dalam tempo setahun mungkin ayam kita bisa berkembang, induan kita bisa menjadi banyak, sehingga dari situ modal sudah terkumpul, jadi untuk bisa membantu dari perkembangan ayam itu sendiri. Jadi kalau kita tadi pas waktu prosesnya tadi kita minjem ke sana ke sini untuk membangun kandang, yang terjadi adalah pas kita sudah memelihara ayam, pesat-pesatnya pas butuh dana besar-besarnya untuk bahan campuran pakan, untuk membeli bahan campuran pakan, yang terjadi adalah kita kebingungan, teman-teman, antara membeli bahan pakan dan kita membayar angsuran, sehingga mungkin bisa kalah untuk membeli pakan karena beralih ke angsuran. Yang terjadi jadi ayam kita kurang asupan gizi, karena yaitu tadi nggak bisa beli bahan pakan, sehingga yang terjadi ayam kita kurus-kurus dan mungkin akan bisa mati karena kurangan asupan gizi itu sendiri. Dan semoga sedikit ilmu berdasarkan pengalaman saya pribadi, teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Salam budidaya Kampung Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.